Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kuasa titik terhadap lingkaran, lingkaran dan garis, dan persamaan garis singgung lingkaran. Kompetensi dasarnya masih sama ya, yaitu 3.3 menganalisis lingkaran secara analitik, 4.3 menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Ya, yang pertama kuasa titik terhadap lingkaran dulu ya. Nah, di sini ada sebuah lingkaran di mana titik pusatnya itu A, B dan lingkarannya itu gambar lingkarannya penuh ya. Artinya penuh dan tidak putus-putus garisnya. Oke. Kalau ada lingkaran yang seperti ini berarti letak titiknya itu berada pada lingkaran. Jadi bentuk lingkarannya itu X min A kuadrat ditambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi bentuknya kalau lingkarannya penuh, ini garis lingkarannya penuh, itu bentuknya sama dengan. Dan letak titiknya itu berada pada lingkarannya. Jadi kuasa titiknya, jadi titik berapapun ya, kalau yang ada pengaruhnya dengan lingkaran, berarti titik tersebut ada pada lingkarannya, garis lingkarannya. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, lingkarannya itu garis putus-putus. Dan daerahnya itu ada di dalam. Berarti bentuk persamaannya, ini bukan jadi persamaan lagi kayak gini, tapi menjadi bentuk pertidaksamaan. Taunya dari mana? Dari garis putus-putus ini, dan nanti tandanya merupakan tanda ketidaksamaan. Ini ada tanda lebih kecil karena titiknya itu berada di dalam lingkaran. Jadi tandanya kurang dari atau lebih kecil ya. Jadi titiknya itu pengaruhnya terhadap lingkaran itu ada di dalam lingkaran. Lalu yang ketiga, sama, garisnya putus-putus, berarti ini nanti bentuknya pertidaksamaan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, bentuknya menjadi lebih besar karena titiknya itu, himpunan penyelesaiannya berada di luar lingkaran gitu. Jadi ini merupakan, kalau mau tahu himpunan penyelesaiannya terhadap lingkaran, yang pertama berarti dia himpunan penyelesaiannya ada di lingkarannya, di garis lingkarannya, tepat pada lingkarannya. Dan di sini merupakan titiknya ada di dalam lingkaran, himpunan penyelesaiannya ya. Terus yang ini himpunan penyelesaiannya berarti ada di luar lingkaran yang diwarnai ini ya. Masuk ke contoh. Diketahui lingkaran L dengan persamaan X kurang 2 dikuadratkan ditambah Y tambah 5 dikuadratkan sama dengan 40. Selidikilah letak titik-titik berikut terhadap lingkaran L. Yang ada A 2,5, B negatif 4, negatif 3, C 0, negatif 4. Jadi kita selidikin nih titik-titik yang 3 ini ada merupakan di dalam lingkaran atau di lingkarannya atau di luar lingkaran. Tadi bentuk pertidaksamaannya itu kan gini. X kurangi 2 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadratkan sama dengan 40 ya. Dan ini berlaku untuk semua titik. Kita cari dulu yang A. A itu kan titiknya 2,5. Nah, substitusi ke persamaan yang ini
masukin X-nya 2, Y-nya 5. Jadinya 2 kurangi 2 kuadrat tambah 5 tambah 5 kuadrat sama dengan 40. Ini 0, ini 10, jadi 100 ya. Nah, 100 dengan 40 itu kedudukannya apa? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Ini 100 dengan 40 itu kan lebih besar 100 ya. Jadi titik A terletak di yang lebih besar di luar lingkaran ya. Terus yang B, titiknya itu negatif 4, negatif 3. Oke, masih dengan persamaan yang sama ya. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3. Jadi, negatif 4 kurangi 2 kuadrat tambah negatif 3 tambah 5 kuadrat sama dengan 40. Ini negatif 6 kuadrat jadi 36. Ini 2 kuadrat 4 ya. Dengan 40 ini isinya 40 ya. Nah, berarti kedudukannya sama ya, sama dengan. Ini sama dengan. Nah, yang sama dengan berarti letaknya ada pada lingkaran. Jadi, titik B negatif 4, negatif 3 terletak pada lingkaran. C, titiknya itu 0, negatif 4. Masukin X-nya 0, Y-nya negatif 4. Jadi 0 kurangi 2 kuadrat tambah negatif 4 tambah 5 kuadrat sama dengan 40. Ini negatif 2 kuadrat 4. Ini 1 kuadrat 1. Nah, ini 4 tambah 1, 5. 5 dengan 40, tandanya berarti lebih kecil. 5 lebih kecil dari 40. Nah, yang lebih kecil berarti titiknya ada di dalam lingkaran. Jadi, titik C 0, negatif 4 terletak di dalam lingkaran L. Oke, nah seperti itu kuasa titik pada lingkaran. Jadi menyebutkan titik tersebut hubungannya tuh apa dengan lingkaran? Apa ada di dalam atau di luar atau tepat di lingkarannya? Kalau digambarkan seperti ini. Yang tadi titik A itu 2,5, benar nggak sih? Ada di luar. Nah, kalau kalian misalkan ditanya kuasa titik selain dengan pengerjaan ini, selain dihitung kayak gini, bisa juga dengan digambar langsung. Kalau kalian misalkan males ngitung, pengen ngegambar, boleh kalian gambar aja lingkaran. Kalian gambar lingkaran dulu, berarti dari persamaan ini, cari, di persamaan ini ya, cari titik pusatnya. Titik pusatnya berarti berapa? Yang ini ya. Ini 2, negatif 5, berarti titik pusatnya 2, negatif 5. Bikinlah titik pusatnya, tandain 2, negatif 5 sini. Terus jari-jarinya, ini berarti akar 40. Pakai kalkulator ya. Bikinlah jari-jari itu dengan jangka. Gambarkanlah lingkarannya dengan jangka. Setelah itu baru kelihatan titiknya. Coba kita lihat, masukin deh. Cari titiknya ini 2,5. 2,5. Nah, A di sini. Nah, ini kan ada di luar lingkaran ya. Berarti ini benar di luar lingkaran.
Terus negatif 4, negatif 3. Negatif 4, negatif 3 nih. Ini posisinya pas di lingkarannya. Jadi pada lingkaran ya. Bener ya. Terus yang 0, negatif 4. 0, negatif 4 di sini C. Ada di dalam lingkaran. Nah, ini dia. Jadi selain dihitung kayak gini, kalian bisa juga pakai gambar. Nah, selanjutnya ada gambar lingkaran lagi kayak gini. Ini merupakan lingkaran dan ada juga garis ya. Nah, garisnya itu dia menyinggung, memotong, atau tidak sama sekali mengenai lingkaran. Oke, kita telaah satu-satu ya. Nih, ada garis PA dan PB. Ini PA. Ini ya berarti ya, PA dan PB itu dia menyinggung lingkaran. Karena menyinggungnya hanya sedikit. Hanya di satu titik, yaitu titik A, titik singgungnya. Dan A sama B ini merupakan titik singgungnya. Nah, kalau menyiinggungnya cuma sedikit, berarti ini PA dan PB merupakan garis yang menyinggung lingkaran. Terus ada PC, PD, dan PE, dia memotong lingkaran. Seperti apa? PC, PD, dan PE ini dia memotong lingkaran. Jadi yang memotong lingkaran itu seperti ini. Terus ada garis PF, tidak memotong lingkaran. PF dia di luar sini ya, di luar lingkaran dan tidak mengenai sama sekali lingkaran. Contoh, ini contoh yang diambil yang tadi ya. Diketahui lingkaran L dengan persamaan X kurang 2 dikuadratkan ditambah Y tambah 5 dikuadratkan sama dengan 40. Selidiki letak titik A 2,5. Tadi kan letak titik A itu berada di luar lingkaran ya. Di contoh soal yang sebelumnya bisa kita tulis dengan KA, artinya itu kuasa titik A. Itu bisa kita singkat KA. KA 2,5 itu ya kayak tadi nyarinya ya. Berarti pakai persamaan yang ini. Masukin X-nya 2, Y-nya 5. Ini 0, ini 100 ya. 40-nya ini bisa pindah ruas. Jadi 100 kurangi 40 itu sama dengan 60. Nah, 60 ini sama 0, ini kan harus jadi 0 ya. Kan nanti kalau semuanya dikurangi 40, itu kan harus jadi 0 ya. Nah, kalau 60 dengan 0 itu kan ini lebih besar ya. Jadi 60 lebih besar dari 0. Berarti titiknya itu ada di luar lingkaran kalau yang lebih besar dari 0. Ada di luar lingkaran. Nah, karena posisinya di luar lingkaran, jadi kita bisa anggap A itu sama kayak P, misalkan yang sebelumnya ya. A itu bisa kita anggap sebagai P-nya, karena P itu juga merupakan titik di luar lingkaran ya. Nah, gimana kalau mau mencari jarak dari titik P ke titik singgung? Misalkan dari P ke A. Tapi kalau di sini gambarnya titik singkan A, anggap itu P ya. Berarti kalau kita hubungkan A ke B itu merupakan garis yang menyinggung lingkaran. Kalau A ke C berarti yang memotong lingkaran. Kalau A ke F memotong juga. Nah, gimana kalau kita mencari jarak dari titik A ini ke titik singgung? Ini bisa dilambangkan dengan D. Akar kuasa A. Kuasa A itu berarti yang KA ya. Kuasa A itu berarti yang KA, yang ini 60. Jadi akar 60.
Bisa disederhanakan nggak? Saya ini jadi 2 akar 15. Jadi jarak dari titik A ke titik singgungnya itu 2 akar 15. Sekarang masuk ke garis dan lingkaran. Nah, seperti ini. Di dalam satu gambar ini ada lingkaran dan juga ada garis, ya. Garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik yang berbeda, yaitu titik A dan titik B. Jadi ini tuh merupakan garis linier, ya. Garisnya garis G, dia memotong lingkaran dan ada di 2 titik memotongnya, ya, ada di titik A sama titik B. Terus ini garis yang menyinggung. Jadi ini lingkarannya, ini garisnya hanya menyinggung. Kalau menyinggung berarti hanya sedikit, hanya di 1 titik saja. Di sini titik S, titik singgungnya. Lalu ada lingkaran dengan garisnya itu tidak berpotongan sama sekali, ya, juga tidak menyinggung lingkaran. Oke, jadi garisnya ada di luar lingkaran. Nah, kita ambil contoh. Ini ada lingkaran dan garis. Jari-jari lingkaran L, ini kan lingkarannya ini, namanya lingkaran L, ya, anggap aja ya. Lingkaran L, jari-jarinya itu adalah LS. Benar ya? Ini jari-jari ya, dari L ke S. Itu sama dengan R, ya, R jari-jari. Panjang tali busur AB, ini AB merupakan tali busur, itu dilambangkan K. Misalkan K, ya. AB-nya itu sama dengan K. Panjang apotema LT sama dengan D. Jadi dari titik pusat L, ini kalau ditarik garis ke tali busur, ini namanya apotema, ya, namanya apotema. Dari titik pusat tarik garis ke tali busur, ini kan tali busur ya yang AB, itu disebut apotema LT, dan kita namakan ini T. Apotema LT itu kita kasih simbol D. Nah, sehingga jika D kurang dari R, maka garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik yang berbeda. Jadi D ini, apotemanya, nilai apotemanya lebih kecil dari jari-jari, maka garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik yang berbeda. Berarti ini ada di 2 titik yang berbeda, ya. Nah, jika D-nya sama dengan R, sama dengan jari-jarinya, maka garis dan lingkaran bersinggungan. Terus yang ketiga, logikanya kalau D-nya itu lebih dari R, lebih besar dari R, artinya D-nya itu panjang sampai belakang, lebih besar dari R, maka garis dan lingkaran tidak berpotongan. Jadi dari uraian yang tadi, logikanya gini, ini kan tadi D, ya. Kalau D-nya, sedangkan dari sini ke sini itu merupakan jari-jari. Logikanya kalau D-nya lebih kecil dari, D itu cuma dari L sampai sini, ya, ini T tadi, ya, dari L sampai T, D itu. Nah, kalau D-nya lebih kecil dari jari-jari, pasti si garisnya itu memotong lingkaran di 2 titik yang berbeda. Nah, kalau yang tadi kan dari sini sampai sini D, sekarang D-nya sama dengan jari-jari. Berarti garisnya itu menyinggung lingkaran, ya. Dan sekarang kalau D-nya itu dari sini D sampai sini sampai M itu D, terus dari L ke S-nya itu jari-jari R. Kalau D-nya itu lebih besar dari R, berarti si garisnya itu ada di luar lingkaran atau tidak memotong lingkaran. Sekarang ada D lagi, tapi D-nya beda. Ini D-nya itu D besar. D besar itu yang kalian ingat apa ya? Biasanya suka ada tuh di bentuk persamaan-persamaan. Ya, D besar ini berarti melambangkan diskriminan, ya. Jika diskriminan lebih besar dari 0,
maka garis dan lingkaran berpotongan di dua titik yang berbeda. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka garis dan lingkaran bersinggungan. Kalau D-nya diskriminannya lebih kecil dari 0, maka garis dan lingkaran tidak berpotongan. Ingat rumus diskriminan di mana? Ya ini ya. B kuadrat kurangi 4AC. Contoh, diketahui lingkaran L dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Selidiki mana di antara garis berikut yang memotong atau menyinggung lingkaran L. Lalu, tentukan koordinat titik potong atau titik singgungnya. Nah, panjang ya. Nah, pertama langkahnya itu selidiki dulu kan ya. Selidiki dulu mana sih yang memotong atau menyinggung. Jadi termasuk memotong atau menyinggung dulu. Udah diselidiki, baru kita tentukan koordinatnya. Kalau dia memotong, berarti ada titiknya dong. Memotong di titik berapa. Kalau menyinggung juga ada titiknya di titik berapa. Kalau tidak memotong, ya nggak usah kita cari titiknya. Tidak memotong, tidak menyinggung, ya nggak usah kita cari titiknya karena nggak ada titik pertemuannya antara garis dan lingkaran ya. Bisa pakai cara diskriminan yang D besar atau pakai cara apotema yang D kecil gitu. Jadi ada dua alternatif penyelesaian. Nah, kalian tinggal pilih aja mau pakai cara yang mana yang paling kalian kuasai caranya ya. Sekarang kita pakai cara yang diskriminan dulu ya. Alternatif penyelesaian yang pertama dulu, yang pakai cara diskriminan. Untuk yang A, X tambah Y sama dengan 2. Nah, kita bikin, ini mau dibikin X sama dengan atau Y sama dengan terserah ya. Di sini saya mau sini saya pengennya Y yang dibikin Y sama dengan. Jadi Y sama dengan 2 kurangi X. Kalau kamu mau dibikin X sama dengan boleh. Jadi kalau mau pakai X berarti X sama dengan 2 kurangi Y. Y sama dengan 2 kurangi X ini kita substitusi ke persamaan yang ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Jadi masukin nih nilai Y-nya ke sini. Jadi X kuadrat tambah Y-nya itu 2 kurangi X kuadrat sama dengan 10. Ini jadi X kuadrat. Ini 2 kuadrat 4. 2 kali 2 kali negatif X. Jadi negatif 4X. Ini negatif X kuadrat. Jadi plus X kuadrat sama dengan, atau ini pindahin aja ya, kurangi 10 sama dengan 0. Ya, X kuadrat sama X tambah X kuadrat jadi 2X kuadrat. Terus ini kurangi 4X. Kita susun dari pangkat yang terbesar sama yang terkecil. Ini 4 kurangi 10 negatif 6. Sama dengan 0. Biar gampang, dibagi 2 aja semuanya ya. Jadi X kuadrat kurangi 2X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa cari diskriminannya. Diskriminannya itu B kuadrat min 4AC. Jadi yang kita ambil koefisiennya ya. Ini A, ini B, ini C. Nah, berarti B kuadrat negatif 2 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali negatif 3. Berapa ini? 4, ini plus 12 sama dengan 16. Nah, tadi di syaratnya itu diskriminannya itu patokannya 0 ya. Jadi posisi diskriminan itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Nah, 16 ini lebih besar dari 0. Berarti
garis. Kalau yang lebih besar dari 0 itu apa? Nah, yang lebih besar dari 0 itu garis dan lingkarannya berpotongan di dua titik yang berbeda. Jadi, karena D-nya lebih besar dari 0, maka garis dan lingkaran dua titik ya, berpotongan di dua titik. Dimisalin titiknya A sama B aja ya, yaitu A dan B. Nah, karena berpotongan di dua titik, di sini berhubung ditanyakan koordinat titik potongnya, berarti kita harus cari titik potongnya itu titiknya berapa aja. Oke, berarti dari persamaan yang ini, kita carilah dengan memfaktorkan. Jadi persamaannya itu x kuadrat kurangi 2x kurangi 3 sama dengan 0. Gini ya. Nah, dari sini kita faktorkan. Nah, di sini karena x kuadrat jadi pasti di sini x sama x. Nah, berapa nih faktornya? Yang dikali hasilnya negatif 3, yang ditambah hasilnya negatif 2. Negatif 3 ini plus 1. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 1. Nah, pasangannya ini kan dua-duanya X. Butuh pasangannya Y kan untuk menjadi titik koordinat. Berarti substitusi nih. X sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan yang tadi. Y sama dengan 2 kurangi X. Y sama dengan 2 kurangi 3. Itu negatif 1. X sama dengan negatif 1. Ditusikan lagi sama 2 kurangi X. Y-nya sama dengan 2 kurangi negatif 1. Itu 3. Nah, jadi ini titik koordinatnya 3, negatif 1. Kalau yang ini negatif 1,3. Nah, kalau digambar hasilnya seperti ini. Nih, ini A-nya itu kan tadi A-nya yang negatif 1,3 berarti ini ya. Negatif 1,3, ini yang 3, negatif 1. Kalau digambar gini, jadi ini garis G, G-nya itu yang X tambah Y sama dengan 2, dinamakan aja garis G. A-nya yang sama B yang tadi kita udah cari ya, ternyata dia benar berpotongan. Nah, berarti ini A, ini B. Terus yang B, tadi garisnya itu X kurang Y sama dengan 5. Nah, sama ya caranya, kita bikin dulu Y-nya sama dengan 5. Min Y sama dengan 5 kurangi X, berarti Y-nya X kurangi 5X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 kan ya. X kuadrat plus Y-nya ini masukin. Ini kita pisahin. Sama dengan 10. X kuadrat plus ini X kuadrat. 2 kali X kali min 5 min 10X. Negatif 5 kuadrat plus 25 sama kurangi 10 ya. Di sini. Jadinya 2X kuadrat kurangi 10X tambah 15 sama dengan 0.
Cari diskriminannya. D-nya berarti ini A, B, C. Berarti negatif 10 kuadrat kurangi 4 kali 2 kali 15. 100 kurangi 120. Ini negatif 20. Nah, negatif 20 itu dengan 0 berarti lebih kecil ya. Nah, karena diskriminannya lebih kecil dari 0, maka garis dan lingkarannya tidak berpotongan. Nah, karena tidak berpotongan, berarti nggak usah kita cari titik koordinatnya. Dan kalau digambarkan yang B itu seperti ini. Jadi, benar ya, garisnya itu ternyata tidak berpotongan. Ini kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa garisnya itu ada di sebelah sini? Nah, ini kalian tinggal cari aja titik-titiknya dari sini ya, supaya dapat garis linearnya ternyata ada di sebelah sini. Itu pakai pemisalan. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya negatif 5. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 5. Gitu. Jadi titik koordinatnya 0, negatif 5 sama 5,0. 0, negatif 5 berarti sekitar sini. 5, negatif 0 di sini. Nah, makanya garisnya di sini. Y sama dengan 3X tambah 10. Nah, ini udah bentuk Y sama dengan, berarti langsung aja masukin ke persamaan lingkarannya ya. Persamaan lingkarannya itu kan yang ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Y-nya masukin ke sini. 3X tambah 10 kuadrat sama dengan 10. X kuadrat tambah 3X kuadrat 9X kuadrat. 2 kali 3X kali 10 60X. Terus 10 kuadrat 100 dikurangi 10 sama dengan 0. Ini jadi 10X kuadrat plus 60X. Ini jadi 90. Nah, ini bisa dibagi 10 ya. X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Cari diskriminannya. Berarti nanti ini A, ini B, ini C. Jadi D-nya itu, tadi B-nya itu 6 ya. 6 kuadrat kurangi 4 kali 1, A-nya, C-nya 9. 36 kurangi 36 itu 0. Nah, kalau yang sama dengan 0 berarti karena D sama dengan 0, maka garis dan lingkaran bersinggungan. Misalkan bersinggungannya di titik S. Bersinggungan berarti kita harus cari titik singgungnya ya. Cara nyarinya masih sama kayak tadi. Harus difaktorkan. X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Ini karena ada X kuadrat, jadi ini XX. Yang cari angkanya, yang kalau dikali hasilnya 9, kalau dijumlah hasilnya 6. Berarti ini 3 sama 3. 3 kali 3, 9. 3 tambah 3, 6. Ya. Karena bentuknya sama, X tambah 3, X tambah 3, kita bisa tulis jadi X tambah 3 kuadrat. Jadi X sama dengan negatif 3. Y sama dengan 3X plus 10 ya.
X-nya itu negatif 3. Jadi 3 kali negatif 3 tambah 10. Negatif 9 plus 10 sama dengan 1. Jadi titik koordinatnya, titik S-nya itu negatif 3,1. Nah, ini kalau pakai cara diskriminan. Tadi udah ABC semuanya ya. Sekarang pakai cara yang D. Yang D apotema. Karena bentuk persamaannya gini, berarti titik pusatnya 0,0 ya kan? Dan R-nya itu akar 10. Gitu ya, karena ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadratnya itu 10 dan R-nya itu akar 10. Dan kalau yang kayak gini bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Kalau bentuk lingkarannya kayak gini berarti pusatnya 0,0. Nah, rumus apotemanya sendiri nanti bisa pakai rumus ini. AX1 ini mutlak ya. Tambah BY1 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Ini tanda mutlak. Oke, sekarang kita cari yang A-nya. X tambah Y sama dengan 2. Nah, kita bisa uraikan ini jadi X plus Y kurangi 2 sama dengan 0. Gini ya. Nah, nanti karena kita pakai rumus ini, berarti harus milih dulu mana yang A, mana yang ABC, mana yang XY. Oke. Nah, di sini ini yang X itu jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Dan yang pusatnya yang ini jadi X, ini Y. Itu ya. X1, Y1. Karena cuma satu-satunya ya. Oke, substitusi ke rumus D. Mutlak. AX1 berarti A1, A-nya, koefisiennya ya. A-nya 1 dikali X-nya 0. Jadi 1 kali 0 tambah B-nya 1. Y-nya juga 0. C-nya min 2. Dibagi akar A-nya tadi ini 1 kuadrat tambah B tambah 1 kuadrat. Ini min 2 per akar 2. Rasionalkan dikali sekawannya. Akar 2 sama dengan min 2 akar 2 bagi 2. Jadi negatif akar 2 ini masih mutlak ya. Jadi negatif akar 2. Karena mutlak nggak boleh negatif, jadi kalau mutlaknya hilang, dia sudah menjadi positif. Jadi akar 2. Karena D tadi dibandingkannya dengan R, jari-jari, berarti jari-jarinya akar 10, akar 2 sama akar 10, itu lebih besar yang mana? Akar 10 ya, berarti akar 2 itu lebih kecil dari akar 10. Nah, karena D-nya lebih kecil dari R, di sini ya, karena D lebih kecil dari R, maka lingkaran, garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik. Oke. Tapi kelemahannya kalau pakai cara yang apotema yang ini, yang D, kita nggak bisa nyari koordinatnya. Jadi hanya sebagai
penentu saja. Jadi hanya sebagai penentu letaknya saja, apakah D itu lebih kecil dari R, ya hanya sampai sini aja. Tapi kalau ditanyanya tadi, untuk nentuin koordinat ininya, nah ini nggak bisa pakai cara ini. Tetap aja nanti caranya pakai yang diskriminan yang tadi, gitu. Tetap aja nanti harus cari pemfaktorannya, gitu ya. Jadi makanya untuk soal yang kira-kira nyari titik koordinat, mending pakai yang cara ini. Tapi kalau cuma nunjukin garis sama lingkaran, hubungan garis sama lingkarannya itu apa, itu bisa pakai rumus ini. X kurang Y sama dengan 5. Berarti kalau disatuin nulisnya pindah ke pas kiri semua, jadi X min Y min 5 sama dengan 0. Oke, berarti ini A-nya, ini B, ini C. Masukin ke rumus D. A-nya 1 kali 0 sama ya, karena pusatnya 0 semua. Dikurangi 1, B-nya kan kali 0, kurangi 5. Akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini berarti mutlak min 5 per akar 2. Ini karena kalau dirasionalkan ini nggak bisa disederhanakan juga, jadi terserah mau dirasionalkan atau enggak ya. Ini hasilnya 5 per akar 2. Dan kalau ngitung ini untuk dibandingkan dengan akar 10, boleh pakai kalkulator aja. Dan di kalkulator ternyata 5 dibagi akar 2 itu lebih besar dari akar 10. Kalian hitung lagi aja pakai kalkulator ya. Karena D-nya lebih besar dari R, maka garis dan lingkaran tidak berpotongan. Terus yang C, garisnya itu Y sama dengan 3X tambah 10. Kita pindahkan semuanya ke satu ruas. Jadi gini ya, 3X kurang Y tambah 10 sama dengan 0. D-nya mutlak. Ini A, ini B, ini C. Jadi 3 dikali 0 kurangi 1 kali 0 tambah 10. Dibagi akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Mutlak ini 10. Ini 9 tambah 1 akar 10 ya. Nah ini bisa disederhanakan. Jadi 10 per 10 akar 10. Sama dengan akar 10. Nah, ini D-nya itu kan sama dengan R-nya. Jadi, karena D sama dengan R, maka lingkaran dan garis bersinggungan. Sekarang tempat kedudukan, langsung ke contoh ya. Diketahui koordinat titik A 3,-1 dan B 6,2 jika didefinisikan kedudukan titik P, X, Y sedemikian sehingga panjang PA sama dengan 2 kali panjang PB seperti pada gambar ini ya. Tentukan tempat kedudukan titik P. Nah, awalnya tuh yang diketahuinya seperti ini. Jadi sama ya kedudukan. Jadi kedudukan itu ada di mana nih? Yang titik P. Nih awalnya tuh yang diketahui ya ini, yang digambar ini. Jadi ada titik P, X, Y, dan ada titik A dan B. A-nya 3,-1, B-nya 6,2. Nah, panjang PA-nya itu
sama dengan 2 kali panjang PB. Kalau kita mau mencari tempat kedudukan, karena di sini belum ada tanda-tanda yang diketahui dari lingkaran tersebut, jadi selain nyari tempat kedudukan, kita juga harus nyari lingkarannya. Nggak akan tahu dong kedudukannya di mana kalau lingkarannya belum diketahui, lingkarannya belum ada. Jadi pasti kita nanti mengarah cari lingkaran. Kalau udah cari persamaan lingkaran pasti udah ketemu titik pusat sama jari-jarinya. Sekarang kita cari dulu dari persamaan ini ya. Panjang PA sama dengan 2 kali panjang PB. Kita cari masing-masing dari PA dan juga PB. Panjang PA itu, ini kan kalau dalam vektor, A-nya dulu terus dikurangi P ya. Karena A-nya ini ada titiknya dan P-nya berupa X, kayaknya lebih enak kalau kita carinya AP aja. Ya. Jadi panjang AP karena sama aja ya. Ini berarti XP dikurangi XA kuadrat ditambah YP dikurangi YA kuadrat kan. Ini rumusnya. Nah, ini seperti yang udah kita jelaskan, yang udah kita bahas di video sebelumnya ya. Ini rumus untuk cari panjang AP, berarti yang P dulu kurangi yang akar XP-nya, berarti kan ini ya. Ini untuk XP, ini YP, ini XA, ini YA. XP-nya X dikurangi 3 dikuadratkan tambah Y kurangi negatif 1. Jadi plus 1 ya. X kuadrat 2 kali X kali negatif 3 negatif 6X negatif 3 kuadrat plus 9 tambah Y kuadrat 2 kali Y kali 1 2Y plus 1 kuadrat 1 ya, kurangi 6X ini 10 ya. Oke, udah sampai sini ya, udah mentok, nggak bisa diapa-apain lagi. Sekarang yang PB. PB juga biar lebih enak, karena P-nya bentuknya masih XY, biar bentuknya nanti X kurang gitu ya, jadi makanya dibalikin jadi BP aja ya. Ini XP dikurangi XB dikuadratkan tambah YP kurangi YB dikuadratkan. XP-nya itu ya X ya. X dikurangi, ini kan berarti XB, ini YB. X kurangi 6 dikuadratkan tambah Y kurangi 2 dikuadratkan. Sama dengan X kuadrat 2 kali X kali negatif 6 negatif 12X negatif 6 kuadrat plus 36 Y kuadrat 2 kali Y kali negatif 2 negatif 4Y negatif 2 kuadrat plus 4 X kuadrat Y kuadrat terus negatif 12X kita susun, ini negatif 4Y 36 tambah 4 40. Ya, sampai sini udah mentok ya, nggak bisa diapa-apain. Nah, baru deh kita sandingkan nih panjang PA
PA sama dengan 2 kali panjang PB. Ini BP itu sama dengan panjang PB ya. Panjang PA sama dengan panjang 2 kali panjang PB. Oke. PA-nya ini ya. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 6X tambah 2Y tambah 10 dengan 2 kali PB-nya ini. X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 12X kurangi 4Y tambah 40. Nah, kalau ada kedua akar gini, berarti yang harus untuk mencari hasilnya nggak bisa nih mentok kalau masih dua-duanya ada akar. Jadi akarnya itu harus dihilangkan dengan cara mengkuadratkan kedua ruas supaya akarnya hilang. Ini jadi isinya aja ya dalamnya ya. Jangan lupa kuadratin 4-nya. Ini jadi, ini kalikan dulu aja, 4X kuadrat terus 4Y kuadrat min 48 min 16Y plus 160. Sini ini tulis lagi dengan yang sama ya. Jadinya 4X kuadrat kurangi X kuadrat ya, jadi 3X kuadrat, 4Y kuadrat kurangi Y kuadrat, jadi 3Y kuadrat, terus negatif 48X tambah 6X jadi negatif 42X, negatif 16Y dikurangi 2Y itu jadi negatif 18Y, 160 kurangi 10 jadi 150. Ya, jadi sama dengan 0. Ya, udah disadarkan semuanya. Nah, coba kita lihat ini bisa disadarkan enggak? Semuanya bisa dibagi 3 ya. Bagi 3. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat kurangi 14 X kurangi 6Y tambah 50 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan lingkarannya. Oke, udah jadi ya. Nah, dari sini kita bisa cari pusatnya ya. Pusat juga jari-jari. Yang ini 2A, ini 2B, ini C ya. Dua A sama dengan negatif 14, berarti A-nya negatif 7. 2B sama dengan negatif 6, B-nya negatif 3. Ini C-nya 50 ya, 0,5 yang bulatin. Nah, pusatnya berarti pusat itu kan negatif A, negatif B. Berarti 7,3. A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C. Negatif 7 kuadrat tambah negatif 3 kuadrat kurangi 50. 49 plus 9 kurangi 50. Nah, dengan akar 8. Akar 8 sederhanakan jadi 2 akar 2. Jadi tempat kedudukan titik P, X, Y sehingga persamaan ini kita tulis ya. Yang ini ya.
X, Y, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 14X kurangi 6Y tambah 50 itu sama dengan 0. Adalah persamaan lingkaran yang berpusat di (7,3) ini dan jari-jarinya 2/2. Nah, ini setelah dibikin lingkarannya, ternyata titik P-nya itu ada di lingkarannya, garis di lingkarannya ya, tepat di lingkaran. Jadi merupakan titik singgung ya. Kalau ditarik dari garis A2, diketahui koordinat titik A 3,-4 dan B -1,2. P-nya X, Y sedemikian sehingga sudut APB 90 derajat seperti pada gambar. Tentukan tempat kedudukan titik P. Nah, ini yang diketahui ya dari gambar. Ini titik P-nya di sini, A-nya di sini 3,-4. B-nya -1,2 di sini. Seperti kayak tadi ya, caranya cuma di sini diketahui sudut APB, berarti di sini masih siku-siku ya. 90 derajat sudutnya di sini. Nah, berhubung udah ada ngebentuk sudut 90 derajat, nah kita bisa ambil, kalau dipisah nih, ini bisa jadi segitiga siku-siku. Gini ya. Nah, berhubung udah ada segitiga siku-siku, berarti kita bisa pakai teorema Pitagoras untuk mencari sisi-sisinya. Berarti kalau kita mau cari panjang AB kuadrat itu kan berarti sisi yang horizontal sama yang vertikalnya dijumlahkan. Jadi panjang AP kuadrat ditambah panjang PB ya. Panjang AP tambah panjang PB. Gitu ya. Berarti nanti patokannya pakai ini. Kalau tadi di nomor 1 itu kan diketahui panjang. Jadi persamaannya udah diketahui nih. Panjang AP tadi itu sebelumnya ya. Ini kita lihat lagi nomor 1. Nah, ini kan udah diketahui nih. Yang di nomor 1 persamaannya. Jadi patokannya ini kan nantinya. Nah, karena untuk nomor 2 belum diketahui persamaannya, jadi yang nomor 2 kita cari sendiri bentuk persamaannya. Karena bentuknya segitiga siku-siku, maka identik dengan teorema Pitagoras. Ya udah, jadi kita bikin ini bentuknya teorema Pitagoras. Kita cari nih masing-masing panjangnya. Panjang AB dulu ya. Berarti akar XB dikurangi XA dikuadratkan tambah YB kurangi YA dikuadratkan. Oke, ini XB, ini YA, YB, ini XA, ini YA. XB berarti -1 dikurangi 3. Kuadrat tambah YB 2 dikurangi -4. Jadi plus 4 ya. Ini -4 kuadrat. Langsung aja 16 ya. Ini 6 kuadrat 36. Jadi akar 52. Ininya kita bikin kuadrat aja.
supaya sama kayak persamaan di atas ya. Berarti akarnya hilang, jadi panjang AB kuadrat itu sama dengan 52 gitu ya. Terus cari panjang AP kuadrat. Berarti nggak usah pakai akar ya. XP kurangi XA dikuadratkan tambah YP kurangi YA dikuadratkan. XP-nya ini ya, X kurangi 3, Y kurangi negatif 4, jadi plus 4. X kuadrat 2 kali X kali negatif 3, negatif 6X, negatif 3 kuadrat plus 9, Y kuadrat 2 kali Y kali 4, 8Y, 4 kuadrat 16. Ini urutkan ya, dari pangkat terbesar. Ini 8Y, 9 tambah 16, 25. Sekarang cari panjang PB kuadrat. Berarti XB dikurangi XP tambah YB kurangi YP sama dengan XB-nya negatif 1 dikurangi X kuadratkan tambah YB-nya 2 kurangi Y dikuadratkan. Oke, uraikan. Negatif 1 kuadrat 1, 2 kali negatif 1 kali X itu 2X. Negatif X kuadrat plus X kuadrat, 2 kuadrat 4, 2 kali 2 kali negatif Y, negatif 4Y. Negatif Y kuadrat plus Y kuadrat, urutkan. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurangi 4Y 1 tambah 4, 5 ya. Panjang AP kuadrat ditambah panjang PB kuadrat sama dengan panjang AB kuadrat. Panjang AP-nya ini X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 6X tambah 8Y tambah 25 ditambah panjang PB-nya yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurangi 4Y tambah 5 sama dengan AB kuadratnya 52. X kuadrat tambah X kuadrat 2X kuadrat Y kuadrat tambah Y kuadrat 2Y kuadrat negatif 6X tambah 2X negatif 6X tambah 2X negatif 4X negatif 4X 8Y kurangi 4Y 25 tambah 5 30. Ini kan 52 pindah ke kiri ya, jadi kurangi 52. 30 kurangi 52 negatif 22 sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa dibagi 2 semuanya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 2X tambah 2Y kurangi 11 sama dengan 0. Oke, ini udah jadi bentuk persamaan lingkarannya.
Tadi persamaannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2X tambah 2Y kurangi 11 sama dengan 0. Ini ya. Kita cari titik pusatnya sekarang. Berarti negatif 2 ini itu 2A. 2-nya itu 2B. Negatif 11-nya itu C. Oke. 2A sama dengan negatif 2. Berarti A-nya sama dengan negatif 1. 2B sama dengan 2. B-nya sama dengan 1. C-nya berarti negatif 11. Oke. Berarti pusatnya negatif A, negatif B. Berarti sama dengan 1, negatif 1. Akar A kuadrat tambah B kuadrat kurangi C sama dengan A-nya itu negatif 1 kuadrat tambah B-nya 1 kuadrat kurangi 11 jadi kurangi negatif 11 jadi plus 11. 1 tambah 1, 2, 3, 13 ya. Jadi, tempat kedudukan titik P, X, Y adalah lingkaran dengan persamaan kita tulis persamaan yang ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 2X tambah 2Y kurangi 11 sama dengan 0. Dengan titik pusat dengan 1, negatif 1 ini dan jari-jarinya akar 13 ini ya. Udah deh. Dan kalau digambarkan seperti ini. Jadi yang tadinya mulanya hanya ada titik APB, ini ada segitiga ini, udah didapat nih persamaan lingkarannya, udah dapat titik pusatnya sama jari-jari, ini bisa digambar jadi lingkaran. Pusatnya kita lihat 1, negatif 1 di sini ya, pusatnya. Dan jari-jarinya ini akar 13. Tinggal digambar. Ternyata titik P itu merupakan ada tepat di lingkarannya. Sekarang masuk ke persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, tentang garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Ada contoh lingkarannya seperti ini. Ya, di sini ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dengan pusatnya di O 0,0. Dan ini ada garis singgungnya X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat dan titik singgungnya itu P. X1, Y1. Ya. Jadi ini ada berbagai jenis ya. Kalau persamaan garis singgungnya berpusat di 0,0 dan berjari-jari R, terus melalui titik X1, Y1, artinya titik singgung pada lingkaran. Jadi bentuk persamaan garis singgungnya seperti ini. X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ini untuk persamaan garis singgungnya ya. Terus yang kedua, kalau pusatnya H, K, jadi selain 0,0 ya pusatnya, selain 0,0, misalkan H, K, dengan titik singgungnya masih di P, X1, Y1 pada lingkaran,
Dan bentuk persamaannya bukan, karena pusatnya bukan 0,0, berarti bentuk persamaannya beda ya. Bukan yang X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, tetapi yang seperti ini, misalkan X kurang H kuadrat, karena di sini pusatnya H, K, jadi di sininya H sama K. X kurang H kuadrat tambah Y kurang K kuadrat sama dengan R kuadrat. Bentuk persamaan garis singgungnya itu seperti ini. Jadi X1 dikurangi H dikali X kurangi H ditambah Y1 kurangi K dikali Y kurangi K sama dengan R kuadrat. Ya, jadi seperti ini ya. Di mana X1 sama Y1-nya merupakan titik singgung. Di sini juga ya, X1 sama Y1 merupakan titik singgung. X, Y-nya di sini masih berupa variabel karena nanti bentuknya persamaan otomatis menyisakan X sama Y sebagai variabelnya dan R-nya itu jari-jarinya. Di sini juga sama, H sama K-nya itu merupakan pusatnya. X sama Y-nya itu berupa variabel. Ya, R-nya jari-jari. Dan satu lagi, jika titik singgungnya X1, Y1 dan pada lingkaran yang bentuknya seperti ini, maka persamaan garis singgungnya adalah yang melibatkan ABC ya. Berarti garis singgungnya nanti melibatkan ABC juga. A besar, B besar, C besar. X1X tambah Y1Y tambah setengah A kali X1 tambah X tambah setengah B kali Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Di mana X1 dan Y1 di sini adalah titik singgung, X dan Y-nya berupa variabel, A sama B dan C-nya diambil dari persamaan lingkarannya. Contoh, 1. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik negatif 3,4. Nah, ini sepertinya pernah ada di latihan soal ya. Mirip-mirip lah ya. Nah, garis singgung, ini kan, yang ditanya persamaan garis singgung ya. Berarti yang melalui titik, berarti ini merupakan titik singgungnya. Jadi ini titik singgung ya. Negatif 3,4. Berarti karena ini titik singgung, berarti negatif 3 itu merupakan X1, 4-nya itu Y1. Nah, ini kan bentuknya kayak gini nih. Berarti tadi pakai persamaan yang mana? Kalau bentuknya X kayak gini kan bentuknya ya, berarti dia pusatnya di 0,0. Berarti pakai yang ini rumusnya ya. Jadi rumus garis singgung. Misalkan kita namakan garis singgungnya itu G. Maka akan ekuivalen. Tadi rumusnya itu X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Ya udah sih, ini tinggal masukin aja. X1-nya negatif 3. Y1-nya 4. Jadi negatif 3X. X sama Y-nya berupa variabel ya. Jadi tetap tidak berubah. Ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini R kuadrat ya. Berarti R kuadratnya 25. Ya udah deh. Bentuknya seperti ini. Atau mau dikalikan minus. Ini supaya nggak minus boleh. Ini misalkan mau pindah ke sini. Biar jadi persamaan ini. Mau bentuknya seperti ini juga boleh, atau mau ruas kanannya dikosongin juga boleh, ruas kanannya di-nolin, jadi 3X min 4Y tambah 25 sama dengan 0 gitu ya. Oke, nomor 2, tentukan persamaan garis singgung di titik P negatif 2, negatif 4 pada lingkaran X kurangi 2 kuadrat tambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 25. Oke. Masalahnya di sini titik P-nya itu dia belum tentu garis singgung.
ya kan? Bisa aja, kan ini cuma di titik P, berarti P-nya itu bisa aja di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Kita harus pastikan dulu dia merupakan titik singgung atau enggak. Nah, kalau merupakan titik singgung berarti dia harus dicari kuasanya ya, kuasa P. Pakai cara yang tadi yang di awal, KP. Berarti nanti bentuknya dia harus sama, hasilnya harus sama dengan jari-jari ini ya. Oke. KP-nya berarti tinggal substitusi aja ke persamaannya. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. Negatif 2 kurangi 2 kuadrat tambah negatif 4 tambah 1 kuadrat. Oke, ini negatif 4 kuadrat 16, ini negatif 3 kuadrat 9. Hasilnya 25. Nah, hasilnya sama kan? Sama dengan jari-jarinya. Kalau sama, berarti tadi lihat lagi syarat di awal. Kalau sama itu berarti titik P merupakan titik singgung. Kita jangan menyimpulkan sendiri ya kalau itu titik singgung, karena belum tentu. Jadi harus cari dulu kuasa titiknya. Oke, kalau udah merupakan titik singgung, berarti kita pakai rumus yang kedua ya. Ini ya, karena ada pusat, nanti kita tinggal cari pusatnya. Jadi bentuk lingkarannya seperti ini ya yang tadi, dan titik singgungnya juga ada. Pusat kalau persamaannya ada bisa dicari ya. X1 kurangi H kali X kurangi H juga, tambah Y1 kurangi K, dikali Y kurangi K sama dengan R kuadrat. Ini rumusnya, berarti X1 sama Y1-nya itu merupakan yang titik singgungnya, berarti yang ini. Ini X1, ini Y1. H sama K-nya. Nah, H sama K-nya kita cari, berarti H sama K-nya itu ini ya. Ini kan H, udah sesuai ya. K-nya berarti ini H, H-nya 2, terus K-nya itu berarti negatif 1 ya. Ini H-nya 2. Oke, karena ini persamaannya harusnya Y-1 kan, persamaan lingkaran Y-1. Persamaan lingkarannya kan Y-K ya. Karena ini 1, berarti K-nya itu negatif 1. Oke, kita tinggal substitusi ya. X1-nya negatif 2. Dikurangi H-nya 2. X-nya tetap ya, tidak diubah, H-nya 2 juga. Tambah Y1-nya itu negatif 4. Kurangi K-nya negatif 1, jadi plus 1. Ini Y tetap. Kurangi K-nya negatif 1, jadi plus 1. Nah, R kuadratnya berarti yang ini ya. Yang 25 ya. 25 ini itu R kuadrat. Udah, ini jadi negatif 4 kali X min 2 tambah. Ini berarti jadi negatif 4X plus 8 negatif 3Y negatif 3. Ini pindah ruas langsung ya. Kurangi 25 sama dengan 0. Jadi ini negatif 4X. Kurangi 3Y. 8 kurangi 3, 5 kurangi 25 negatif 20 sama dengan 0. Karena biar gak banyak negatif, ini yang depannya gak enak ya. Kita kalikan negatif aja. Jadi 4X tambah 3Y
tambah 20 sama dengan 0. Nah, jadi inilah persamaan garis singgungnya. Nomor 3, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat kurangi 8x tambah 12y tambah 27 sama dengan 0 di titik P 7, -2. Nah, kita harus cek dulu nih. Sama kayak nomor 2, titiknya itu dia merupakan titik singgung atau bukan. Ceknya pakai kuasa yang tadi ya. Berarti KP sama dengan, masukin semuanya ke sini. X sama Y-nya ganti sama 7 dan negatif 2. Jadi 7 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat, masukin sini ya. Kurangi 8 kali 7 tambah 12 kali negatif 2 tambah 27 sama dengan, ini harus hasilnya 0. Kalau dia titik singgung syaratnya ini harus hasilnya 0. Oke. Ini 49, 4, 5, negatif 56, negatif 24, tambah 27. Berapa nih? Ini 5, 3, negatif 3, negatif 27, 0 ya. Oke, karena sama hasilnya 0, berarti titik P itu merupakan titik singgungnya ya. Ini persamaannya sama kayak bentuk persamaan yang ketiga tadi. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Misalnya yang ini ya. X1X tambah Y1Y tambah setengah A kali X1 tambah X tambah setengah B kali Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. X1 Y1 karena P ini udah dibuktikan merupakan titik singgung, jadi P ini merupakan X1 Y1. X sama Y nya merupakan variabel, jangan diubah. A, B, C nya berarti yang ini A. Oke, ini B ya, dan ini C. Ya, ini A, ini B, ini C. Oke, kita ubah. X1-nya itu 7. Y1-nya negatif 2. Y tambah setengah kali A. Negatif 8 ya. X1-nya itu 7. Tambah X setengah kali B-nya 12. Y1 negatif 2 tambah Y tambah 27. Nah, ini jadi negatif 4 kali 7 tambah X tambah ini 6 kali negatif 2 tambah Y tambah 27 sama dengan 0. 7X kurangi 2Y, ini kalikan jadi negatif 28, negatif 4 kali X, negatif 4X, 6 kali negatif 2, ini 12, 6 kali Y, 6Y plus 27. Oke, ini X, 7X, kurangi 4X, 3X, negatif 2Y, tambah 6Y, plus 4Y, negatif 28, kurangi 12, negatif 40, negatif 40 tambah 27 jadi negatif 13 sama dengan 0. Ya udah, persamaan garis singgungnya ini 3x tambah 4y kurangi 13 sama dengan 0. Ya, cukup sekian
video kali ini yang materinya lumayan banyak ya. Udah tadi dibahas tentang kuasa titik, tentang kedudukan lingkaran dan garis, terus tentang persamaan garis singgung juga. Yang baru tentang persamaan garis singgungnya itu yang melalui titik pada lingkaran ya, yaitu titik singgung. Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah akan dibahas tentang persamaan garis singgung lingkaran yang menggunakan gradien M, terus garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Kalau tadi kan di titik singgung, berarti titik pada lingkarannya ya. Terus nanti ada yang di luar lingkaran. Mohon maaf apabila ada salah ngitung, tadi mohon segera dikoreksi. Ada salah ngitung atau salah pengucapan atau salah menjelaskan juga ya. Mohon maaf segera dikoreksi ya kalau ada kesalahan. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.